Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 12 Menginap Semalam. Ningsi dengan lembut memanggang gelasnya dengan bir di tangannya. Dia menunjukkan senyuman yang datang dari lubuk hatinya. Terima kasih. Saat senyum gadis itu merekah, Lu Tingxiao bergetar sejenak. Ningsi melihat ke arah roti kecil di samping. Aku sangat berterima kasih kepada harta kecil. Aku tidak akan bisa datang ke audisi tepat waktu jika bukan karena dia. Ini sayang, izinkan aku bersulang untukmu. Harta kecil melihat ke cangkir susunya, lalu ke bir Ningsi dan ayah. Meski enggan, dia akhirnya mengangkat cangkirnya untuk bersulang dengan Ningsi. Dia kemudian menenggak sisa susunya dalam sekali teguk. Ningsi tidak bisa menahan tawa melihat sikap seriusnya. Dia mungkin tahu bagaimana bersikap seperti orang dewasa yang menenggelamkan kesedihannya dalam minuman juga. Lu Tingxiao pergi ke balkon untuk menerima telepon di tengah waktu makan. Ningsi segera mendekat ke sisi harta kecil. Dia menyerahkan birnya padanya. Hehe. Penasaran dengan rasanya. Cepat cicipi selagi ayahmu tidak ada di sini. Tapi kamu hanya bisa makan sedikit saja. Mata harta kecil bersinar seperti bintang di langit malam. Dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati menyesapnya sedikit. Dia merasa sangat senang meskipun rasanya tidak enak. Ningsi segera duduk ketika Lu Tingxiao kembali dari panggilannya, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Little Tracer bahkan lebih profesional. Dia perlahan-lahan meminum susunya, sama sekali tidak bingung. Lu Tingxiao tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun, tapi secercah kehangatan muncul di matanya saat dia duduk dengan ekspresi normal. Mereka bertiga memiliki makan yang baik. Mereka berhasil menyelesaikan semuanya meskipun dia membeli banyak bahan. Ningsi berpikir sudah waktunya bagi mereka jadi pergilah karena hari sudah sangat larut. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit. Tak lama kemudian, guntur mulai menggelegar dengan kencang dan angin kencang mulai bertiup di luar. Saya melihat ramalan cuaca memperkirakan hujan lebat dan topan untuk malam ini. Ningsi menatap hujan lebat di luar jendela dengan ekspresi gelisah. Roti kecil dan Lu Tingxiao sama-sama memandang Ningsi. Setelah ditatap oleh pasangan itu, Ningsi hanya bisa berkata, kembali bersama harta kecil saat ini agak berbahaya karena sekarang sudah selarut ini dan cuacanya tidak terlihat terlalu mendukung. Mungkin kamu bisa menginap di sini malam ini. Dia telah memberikan tawaran itu semata-mata karena sopan santun. Dia pikir tidak mungkin Lu Tingxiao akan menyetujuinya. Hasilnya adalah, Lu Tingxiao, baiklah. Roti kecil mengangguk. Apa? Kenapa kamu setuju lagi? Lu Tingxiao terlalu santai. Mengapa dia merasa pasangan itu baru saja menunggunya untuk mengajukan tawaran? Dia menjadi gila. Gitu saja, pada akhirnya Lu Tingxiao dan harta kecil akan menginap. Apartemen yang diatur perusahaannya untuknya tidak terlalu besar, hanya memiliki ruang tamu dan kamar tidur. Pengaturan tidur memang menjadi masalah. Aku akan tidur di ruang tamu malam ini. Tuan Lu, bolehkah kamu tidur dengan harta kecil di kamarku? Aku akan mengganti spray. Tidak, aku akan tidur di ruang tamu. Kamu harus tidur dengan harta kecil di kamar tidur. Lu Tingxiao berkata dengan nada tidak menerima protes apapun. Ningsi merasa dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya mengundang Chee Ulu untuk makan hotpot murah, dia bahkan menidurkannya di ruang tamu. Dia tidak akan membiarkan Lu Tingxiao tinggal jika dia satu-satunya orang di sini. Terutama setelah apa yang dikatakan Lu Tingxiao pada hari itu, dan hanya mereka berdua yang berada di bawah satu atap. Namun karena pertimbangan roti kecil, dia tidak punya pilihan. Terlalu berbahaya membiarkan dia membawa seorang anak kembali dalam cuaca seperti ini. Itu tidak bisa dianggap sebagai pasangan yang ditinggal sendirian karena roti kecil ada di sini, kan? Ningsi hanya bisa pasrah pada nasibnya. Akan kulihat apakah aku bisa menemukan baju ganti untuk kalian berdua. Dia dapat menemukan pakaian ganti untuk mereka setelah mengobrak-abrik lemarinya.